anak-anak asuhan, selamat hari Minggu. Tante Ana senang sekali bisa bertemu kembali dengan anak-anak asuhan. Semoga anak-anak asuhan sehat dan bahagia bersama keluarga di rumah. Sebelum kita memulai sekolah minggu, mari kita menyanyi memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan menyanyi memuji Tuhan lagu yang berjudul Kereta Apiku Menuju Sekolah Minggu. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Oke, kita sudah menyanyi memuji Tuhan. Sekarang Tante Ana akan memanggil nama anak-anak asuhan. Tante Ana akan absen satu persatu. Oke, Tante Ana akan panggil anak-anak asuhan. Semua sudah duduk dengan tenang, ya, mendengarkan Tante Ana akan memanggil satu persatu anak asuhan. Nah, dimulai dari Mikai, Abigail, Alona, Hiskia, Liel, Jaden, Vanka, Ale, Julia, Anes, Aquila, Jema, Etnan, Damar, David, Zoela, Caca, Raditya, Argia, Harold, Eben, Raka, Karel, Kinaya, Tama, Jacob. Oke, semua sudah Tante Ana panggil ya, tidak ada yang ketinggalan ya. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu, kita akan berdoa bersama-sama, minta pimpinan dari Tuhan. Bagaimana sikap berdoa? Lipatkan tangannya, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami datang padamu Tuhan mengucap syukur atas perlindungan-Mu pada setiap keluarga asuhan. Terima kasih juga atas kesehatan, sukacita, dan berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih pada hari Minggu ini kami bisa kembali mengikuti sekolah minggu walaupun tetap dari rumah. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu. Tuhan tolong pimpin kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, anak-anak sudah lama sekali tidak bertemu dengan teman-teman. Tentunya kangen ya. Nah, kita mau nyanyi bersama-sama memuji Tuhan. I want to be a friend. Tentunya kita ingin mempunyai teman atau menjadi teman yang baik buat teman-teman kita.
Mari kita menyanyi bersama-sama. I want to be a friend. I want to be a friend, a little bit more. I want to be a friend. I want to be a friend, a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. I want to be a friend, a little bit more. I want to be a friend, a little bit more. I want to be a friend, a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Iya, kita sudah menyanyi, memuji Tuhan. Nah, Tante Ana mau mengingatkan kembali buat anak-anak asuhan untuk selalu menyiapkan persembahan ya. Kita menyiapkan amplop persembahan, menyisihkan uang yang kita miliki, kita titipkan kepada mama dan papa untuk diserahkan ke gereja. Jangan lupa, minggu ini kita akan belajar mengenai Yakub pemberani. Ya, Yakub kenapa dikatakan Yakub pemberani? Karena Yakub mengadakan perjalanan dari rumahnya di kota Beersheba, melakukan perjalanan menuju rumah pamannya atau kampung halaman ibunya di kota Haran, Mesopotamia, jauh sekali ya. Yakub berjalan kaki berhari-hari. Tentunya ada rasa takut ya, ada rasa khawatir, takut ketemu dengan binatang buas ya. Bagaimana Yakub mengatasi rasa ketakutannya? Ya, kita akan belajar bersama-sama cerita minggu ini mengenai Yakub yang pemberani. Kita pun ingin mencontoh Yakub ya, bagaimana Yakub bisa mengatasi rasa ketakutannya. Bagaimana cara-cara anak asuhan supaya anak-anak asuhan bisa juga menjadi anak yang berani ya. Siapa yang sudah berani tidur sendiri ya, tidak ditemani mama dan papa? Ya, pintar. Anak asuhan juga bisa belajar berani ya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara ikut perlombaan. Ya, kalau kita lihat di gambar ini ya, anak-anak bisa ikut lomba mewarnai atau anak-anak bisa ikut lomba apapun juga ya, bisa juga belajar berani dengan cara bermain bersama-sama teman ya. Kemudian yang paling penting adalah berani untuk sekolah minggu sendiri. Tiba saatnya nanti kalau kita sudah sekolah minggu di kelas, anak-anak asuhan bisa sekolah minggu bersama teman-teman dan guru asuhan di kelas tanpa ditemani mama dan papa. Bagaimana caranya kita supaya kita menjadi anak yang berani? Ya, kita berdoa, kita minta Tuhan pimpin kita, Tuhan jaga kita, Tuhan menyertai kita, sehingga rasa takut kita hilang karena kita terus dijaga oleh Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, sehingga kita menjadi anak yang berani. Kita nyanyi sama-sama ya. Aku anak yang berani, sekolah minggu sendiri. Mama belajar Alkitab, Papa belajar Alkitab. Aku
anak yang berani. Oke, Mama dan Papa bisa juga belajar Alkitab ya. Jadi kita tidak perlu ditemani oleh Mama atau Papa. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita Alkitab dari Tante Wiwin. Anak-anak duduk tenang, duduk manis, dan kita mendengarkan cerita Alkitab bersama-sama. Selamat pagi sekolah minggu asuhan. Puji Tuhan, semua siap ya untuk mengikuti sekolah minggu. Siap untuk mendengarkan cerita Alkitab. Ya, oh ya, Tante Win mau tanya nih, masih ada yang ingat nggak ya cerita Alkitab minggu lalu? Ya, cerita Alkitab minggu lalu disampaikan oleh Tante Yeni ya, tentang Yakub dan Esau yang berbagi, yang mau berbagi ya. Mereka adalah saudara kembar, kakak adik yang suka berbagi, yang suka menolong, dan mereka saling mengasihi ya. Kita mau juga menjadi anak yang suka menolong ya, mau berbagi. Nah, untuk hari ini ya kita akan mendengarkan cerita Alkitab masih dari Kejadian ya, Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan 22 ya, masih tentang Yakub. Yakub terus bertumbuh besar ya, Yakub pemberani. Hari ini cerita Alkitabnya tentang Yakub pemberani ya. Tapi sebelumnya, untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan cerita Alkitab, kita akan bernyanyi bersama dulu. Kita akan memuji Tuhan ya, minta pimpinan Tuhan, yaitu Bapa ku datang padamu. Yuk adik-adik, kita ikutin lagunya ya. Bapa ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam
syukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan tiap-tiap hari. Ya. Nah, Adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab, yaitu Yakub pemberani. Nah, pada suatu hari Yakub diminta oleh ibunya, ya, yaitu Ibu Ribkah. Ibu Ribkah meminta Yakub untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh, ya, yaitu pergi ke rumah pamannya, yaitu paman Yakub. Ya, paman Yakub bernama Paman Laban. Yakub tinggal di Beersheba dan paman Laban tinggal di Haran, ya, Haran Mesopotamia. Wah, perjalanan yang cukup jauh ya adik-adik ya. Nah, Yakub senang, Yakub mau ya mengikuti permintaan ibunya untuk berjalan jauh ke rumah pamannya. Nah, Yakub bersiap-siap mempersiapkan perlengkapan ya yang akan dibawanya, yaitu pakaian, minuman, ya, makanan, ya, karena perjalanan cukup jauh, Yakub membawa bekal. Ya, ya. Nah, lalu Yakub pamit kepada ibunya, kepada Ibu Ribkah. Nah, Ibu Ribkah berkata, "Ya Yakub, kamu berhati-hati dalam perjalanan, ya." Nah, lalu Yakub berangkat sendirian. Yakub berjalan sendirian, ya, melewati gurun yang panas dan dataran yang kering. Kadang-kadang Yakub sangat lelah karena berjalan cukup jauh. Dan Yakub juga kadang-kadang merasa takut. Takutnya nanti ketemu binatang buas. Nah, karena perjalanan masih jauh, tapi hari mulai malam, ya, matahari sudah tenggelam. Wah, Yakub cukup lelah dan Yakub mencari tempat untuk istirahat. Lalu Yakub istirahat karena hari sudah mulai malam. Akhirnya Yakub menemukan tempat untuk istirahat. Yakub istirahat di tempat yang rumputnya hijau, ya. Lalu ia berbaring dan Yakub mengambil batu untuk menyandarkan kepalanya. Lalu Yakub tertidur. Wah, rupanya karena Yakub sangat lelah, perjalanan cukup jauh. Akhirnya Yakub tertidur pulas. Tidurnya sangat nyenyak. Ya. Nah, Tuhan ternyata menjagai Yakub. Lalu dalam tidurnya Yakub bermimpi, ya. Adik-adik pernah bermimpi? Ya, sama. Yakub juga bermimpi. Yakub dalam mimpinya melihat tangga yang ujungnya sampai ke langit. Nah, di dalam tangga itu Yakub melihat ada malaikat Tuhan turun dan naik di tangga itu. Lalu Yakub juga melihat Tuhan berdiri di sampingnya. Dan Tuhan berkata pada Yakub, "Yakub, jangan takut. Aku akan menyertaimu. Aku akan menjaga kamu dan menolongmu sampai di rumah pamanmu Laban dan akan membawamu pulang kembali." Ya, itulah kata Tuhan. Nah, lalu Yakub bangun dari tidurnya. Nah, Yakub merasa sangat senang karena Tuhan menjaga
dan menyertai Yakub. Tuhan menyertai perjalanan Yakub, ya. Lalu Yakub mengucap syukur. Yakub bersujud karena Tuhan begitu baik. Tuhan menyertai Yakub, menjaga Yakub dalam perjalanannya. Nah, lalu Yakub bangun dan Yakub pun mengambil batu yang dijadikan sebagai bantal kepalanya. Kemudian mendirikan batu itu dan menuangi batu itu dengan minyak zaitun. Ya, ia menamai tempat itu Betel. Yakub berjanji akan selalu memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, lalu Yakub bangkit dari tempat itu. Yakub melanjutkan perjalanan hingga sampailah Yakub ke rumah paman Laban di Haran, Mesopotamia. Ya, Tuhan menyertai perjalanan Yakub, ya. Ternyata perjalanan Yakub walaupun sangat jauh, Yakub tadinya takut, ya, karena perjalanan jauh, ya, melewati padang gurun. Lalu Yakub takut ketemu binatang buas. Ternyata Yakub selamat sampai ke rumah paman Laban dan Tuhan menjaga Yakub. Tuhan menyertai perjalanan Yakub sampai ke rumah pamannya. Nah, hebat ya, Yakub sangat berani. Yakub menjadi berani karena Yakub tahu Tuhan menjaganya, Tuhan menyertainya. Nah, anak-anak asuhan juga mau ya belajar dari Yakub. Anak-anak asuhan juga mau menjadi anak yang berani. Anak-anak asuhan mau belajar menjadi anak yang berani. Contohnya apa ya anak yang berani? Ya, nah contohnya adalah anak-anak asuhan bisa belajar tidur sendiri. Ayo, siapa yang sudah berani tidur sendiri? Ya, yang sudah besar boleh belajar tidur sendiri, ya. Tidak usah takut, ya. Kita harus berani karena kita tahu Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu menyertai kita, ya. Jadi kita berani tidur sendiri. Lalu apalagi ya? Oh ya, kita juga belajar bernyanyi sendiri, ya. Terutama nanti kalau kita sudah sekolah minggu lagi bersama-sama di gereja, kita mau belajar bernyanyi sendiri, ya. Hebat, ya. Anak asuhan mau belajar untuk bernyanyi sendiri, ya, karena anak asuhan anak yang berani, ya. Lalu anak-anak asuhan juga berani untuk mengikuti lomba. Kalau ada perlombaan di kelas asuhan, anak-anak berani ya mengikuti lomba. Iya, janji ya. Hebat. Lalu apalagi ya mau berani? Oh ya, anak-anak asuhan juga mau berani sekolah minggu sendiri nanti ya. Kalau sudah sekolah minggu bersama di gereja, anak-anak asuhan sudah berani sekolah minggu sendiri di kelas asuhan, tidak usah ditunggu mama, ya. Hebat. Lalu oh ya, anak asuhan, anak-anak kalau melihat teman atau orang lain yang membuang sampah sembarangan, anak-anak berani menegur, ya, karena membuang sampah sembarangan itu tidak baik, ya. Jadi anak-anak belajar berani menegur, ya, supaya orang lain juga berbuat baik untuk tidak buang sampah sembarangan. Lalu apalagi ya? Ya, anak-anak berani bermain bersama teman-teman, ya, tidak perlu malu-malu kalau mau main bersama teman, ya, berkumpul dengan teman-teman yang lain, ya, kita bisa bermain bersama, ya, berkumpul bersama dengan teman-teman, ya, ya, anak-anak
asuhan, walaupun masih kecil, kita mau belajar menjadi anak yang berani, ya. Kita mau menjadi anak yang hebat, yang berani, ya. Karena kita tahu Tuhan kita selalu menjaga kita. Tuhan selalu menyertai kita, ya. Kalau kita sedang sedih, Tuhan selalu menjaga kita, selalu menghibur kita. Kalau kita sedang takut, tidak perlu takut karena Tuhan yang menjaga kita. Kita bisa berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan jagai saya. Ya, siapa yang sudah berani? Iya, anak-anak asuhan semua mau menjadi seperti Yakub, menjadi anak pemberani, anak yang berani. Nah, adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Kita sudah mendengar cerita tentang Yakub yang berani. Ya, janji ya, anak-anak asuhan mau berlatih menjadi anak yang berani. Nah, selanjutnya kita akan membaca dan mendengar, menirukan ayat hafalan. Ya, ayat hafalan diambil dari Mazmur 121 ayat 5a. Ya, Tuhan menjagai engkau. Ya, diulang-ulang ya adik-adik. Yuk, Tuhan menjagai engkau. Mazmur 121 ayat 5a. Tuhan menjagai engkau. Ya, yuk ayat hafalan ini diulang-ulang. Nanti di rumah bisa diulang kembali bersama mama dan papa. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan kembali ya. Kita memuji Tuhan bersama, yaitu kudaki-daki gunung yang tinggi. Yuk, anak-anak boleh berdiri. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Syukur pada Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Yuk, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini.
kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami juga mau menjadi anak yang berani. Kami mau seperti Yakub yang berani karena Tuhan melindungi kami. Karena Tuhan selalu menjaga kami. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Berkati kami terus Tuhan. Kami terus bertumbuh menjadi anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang berani. Terima kasih Bapak. Kami ingin menyerahkan sepanjang minggu depan ini. Tuhan selalu menjaga dan memelihara kami. Dan minggu depan kami boleh mengikuti kembali sekolah minggu asuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, sekolah minggu hari ini sudah selesai adik-adik. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semua.